Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu ya bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Rahma Puji dalam ajang baca-baca berita. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share. 15 Februari 2021, kejar keadilan substantif. Sejumlah perkara sengketa hasil pilkada yang melampaui syarat selisih suara tetap penting dituntaskan oleh Mahkamah Konstitusi demi kepastian hukum. Karena itu, MK diharapkan konsisten dengan keputusannya dan mengedepankan keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan atau ketetapan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2020 guna memutuskan perkara yang berlanjut ke sidang pembuktian pada Senin, Rabu 15 sampai 17 Februari 2021. Dalam sidang yang akan digelar secara daring tersebut, MK diharapkan tetap konsisten dalam penerapan syarat selisih suara demi mengejar keadilan substantif. Berdasarkan data yang dihimpun dari KPU, Mahkamah Konstitusi serta Kajian Konstitusi dan Demokrasi Kode Inisiatif, jumlah permohonan pada sengketa perselisihan hasil Pilkada 2020 mencapai 136 permohonan. Dari sejumlah itu hanya 132 perkara yang diregister dan 126 perkara diantaranya dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dari seluruh permohonan itu, hanya 27 perkara yang memenuhi syarat selisih suara seperti diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Adapun sisanya melebihi ambang batas itu. Pasal 158 menyebutkan peserta pilkada yang dapat mengajukan sengketa hasil ke MK adalah yang berselisih suara berkisar 0,5% hingga 2%. Berdasarkan suara sah hasil rekapitulasi dengan pasangan calon yang meraih suara terbanyak. Sekalipun banyak yang melebihi ambang batas, sejumlah pengamat menilai beberapa perkara diantaranya penting dan bisa menjadi pembelajaran pada pilkada mendatang. Putusan dari MK bisa mengubah hasil sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kasus-kasus serupa yang mungkin akan terjadi di pelaksanaan pilkada selanjutnya. Permasalahan itu antara lain daerah yang perolehan suara sahnya sama dengan jumlah pemilih di daftar pemilih tetap, atau dengan kata lain partisipasi pemilih yang mencapai 100%. Bahkan di Kabupaten Yalimo, Papua yang tingkat partisipasinya 100% sejatinya tak boleh menggunakan sistem noken sesuai SK KPU Provinsi Papua. Problematika lain terkait pencalonan karena status mantan terpidana seperti di Bengkulu dan Bovendigul. MK diharapkan konsisten terkait penerapan ambang batas yang diperiksa saat sidang pembuktian demi mengedepankan keadilan substantif, kata peneliti Kode Inisiatif Ihsan Maulana saat dihubungi dari Jakarta Minggu 14 Februari. Pada sidang perselisihan hasil Pilkada 2020, MK tak menjadikan ambang batas sebagai syarat pada tahap pendaftaran seperti pada sidang sengketa Pilkada sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pilkada, ambang batas baru akan dipertimbangkan ketika memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dengan arti kata lain, pasal 158 tidak menjadi pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara berlanjut ke sidang pembuktian atau tidak. Hal ini patut diapresiasi karena MK memberikan kedudukan yang seimbang terhadap pemohon, termohon, dan pihak terkait dalam perselisihan hasil pilkada. Pemohon diberikan ruang untuk membuktikan dalil-dalilnya di hadapan Hakim MK yang bisa saja menyebabkan perbedaan ambang batas yang signifikan, kata Ihsan.
Hmm. Oral integrity. Siapa yang nyalain AC? Nggak ada, nggak tahu. AC mana? Di atas. Kan memang dari awal dia udah ini. Tapi dingin. Matiin aja. Nggak boleh lah. Jangan bersuara ya, aku lagi. Aku lanjut ya. Ini sebenarnya ini enggak. Selesai. Mami nggak lihat kan, Mam? Enggak lah. Nggak lihat kan? Iya, enggak. Beneran nggak lihat kan, Mam? Enggak, Sumpah enggak demi lihat. apa? Mami tidak lihat, Lipa. Oh, nggak lihat, oke. Nggak lihat kan, Mami? Enggak. Nggak kan? Enggak. Sumpah beneran kan? Enggak, Lipa. Mami lagi lihat ini. Kenapa sih? Untuk apa juga lihat pantatmu itu? Bukan pantat sih. Gigi aku. Kamu udah gigi belum? Belum. Gila sih, Pak. Makanya aku bilang, lihat gak? Mami malah ada pantat. Aneh banget deh, Mam. Mana? Ujar Aditya saat dihubungi Republika Ahad 14 Februari. Saat ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada masih berlaku. Kedua undang-undang itu pada awalnya akan direvisi dalam satu rezim Undang-Undang Pemilu dengan masuk pada program legislasi nasional Prolegnas 2021. Namun muncul penolakan terhadap pembahasan RUU Pemilu oleh sebagian besar fraksi di DPR. Aditya menuturkan meski dibatalkan pada 2021, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu bisa saja muncul pada tahun berikutnya.
Hal itu akan bergantung pada keputusan politis fraksi-fraksi partai politik di DPR. Namun Undang-Undang 7 tahun 2017 yang masih berlaku mengatur agar tahapan pemilihan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Menurut KPU, tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 akan dimulai sekitar Agustus 2022. Maka kata Aditya, jauh sebelum waktu tersebut semua regulasi peraturan perundang-undangan harus sudah dapat dipastikan, baik itu akan menggunakan undang-undang pemilu baru atau tetap dengan Undang-Undang 7 2016. Sebab KPU pun membutuhkan kepastian hukum untuk mempersiapkan regulasi teknis pemilu 2024. Catatan, Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab menyarankan KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan catatan resmi kepada DPR dan Presiden mengenai rencana pelaksanaan pemilu 2024. Catatan itu terkait dengan kendala-kendala yang dikhawatirkan akan terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Catatan itu adalah pelajaran dan pengalaman nyata selama menyelenggarakan pemilu serentak di 2019 dan pilkada serentak 2020, ujar Amiruddin. Ia mengatakan KPU sebagai pelaksana undang-undang tidak bisa sekadar mengeluhkan beban penyelenggara atas pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Akan tetapi KPU perlu mengemukakan secara rasional dan resmi mengenai tantangan dalam melaksanakan pemilu 2024 dengan 5 kotak suara, dan pada tahun yang sama juga ada pilkada 2020. Jika ada catatan resmi itu, perubahan undang-undang pemilu bukan sekadar utak-atik politik, tapi sungguh-sungguh untuk menjawab tantangan real di lapangan, kata dia. Terima kasih atas perhatiannya. Ada hadiah menarik bagi komen yang menarik. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share untuk mendukung channel ini berbagi berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.